Identitas nasional adalah jati diri, ciri-ciri atau karakteristik tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Menurut Kuntawi Bisono, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas. Dan dengan ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain. Implikasinya, di Indonesia Pancasila menjadi karakteristik negara dan menjadi acuan dalam bernegara atau berbangsa. Korelasi antara keduanya adalah masyarakat Indonesia memahami bahwa Pancasila adalah pandangan hidup yang sama. Hal tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana Pancasila dibuat berdasarkan rumusan yang panjang dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang memiliki beragam perbedaan baik agama, suku, budaya, atau adat istiadat. Lalu, apakah semua masyarakat di Indonesia sudah sesuai dengan konsep berbangsa yang kita miliki? OPM atau Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan utama untuk memisahkan diri dari NKRI. Alasan terbentuknya OPM diakibatkan adanya perasaan bahwa Papua sama sekali tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia. Gerakan OPM mengklaim bahwa Papua adalah wilayah otonom yang seharusnya menjadi sebuah negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Hal tersebut sangat berbeda dengan faktor pembentuk identitas nasional, yaitu kesadaran sejarah, bahwa tiap warga negara memiliki rasa nasionalis karena latar belakang negara dibentuk, serta kesadaran politis yang menjadi identitas nasional sebagai komunitas bangsa dan sebuah negara kesatuan. Fokus OPM ini adalah untuk mendapatkan dukungan internasional, khususnya dari Eropa. Dalam salah satu dokumennya, kelompok ini menyebutkan bahwa Papua bukan merupakan wilayah Indonesia karena faktor perbedaan budaya antara penduduk asli Papua dengan penduduk Indonesia lainnya. Kelompok ini juga menggunakan isu kerusakan lingkungan atau akibat dari eksplorasi dan eksploitasi SDA Papua sebagai salah satu propaganda dalam perjuangannya. Beberapa alasan lainnya, adanya kasus-kasus pelanggaran HAM oleh TNI atau ABRI di Papua, kesenjangan sosial, diskriminasi ekonomi dan politik, serta perampasan alam mereka oleh Freeport menjadi isu pendorong sehingga gerakan OPM ini semakin responsif, ingin memisahkan diri dari NKRI. Berdasarkan laporan tim kajian Papua LIPI, terdapat satu persoalan lagi dalam kasus Papua, yaitu masalah psikologis atau trauma yang disebabkan oleh tindakan kekerasan atau pendekatan militer yang sangat dominan di Papua. Hal ini telah membentuk trauma kolektif yang dikenal dengan istilah memoria passionis. Operasi militer di Papua diindikasikan telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua, baik dalam bentuk intimidasi, penyiksaan, dan pembunuhan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua secara keseluruhan masih dalam keadaan tidak sejahtera atau miskin. Kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, baik di sektor tambang maupun hutan, telah menyebabkan publikasi isu Papua tersebar secara luas di dunia. Pemberian visa sementara kepada 42 warga negara Indonesia asal Papua beberapa waktu lalu oleh Australia merupakan bukti betapa kompleksnya persoalan Papua karena faktor politik dan keamanan yang dijadikan alasan oleh para pencari suaka tersebut. Kejadian itu juga menunjukkan betapa kuatnya dimensi internasional kasus Papua. Setelah masa jabatan Soekarno berakhir, Jenderal Soeharto memulai rezim baru. Setelah dilantik, Soeharto segera menekan pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani oleh Soeharto. Sejak itulah Freeport mengeruk kekayaan alam Papua. Freeport Indonesia telah menjual 28,6 ton emas
dan 716 juta pon atau setara dengan 358.000 ton tembaga dari tambang Grasberg di Papua. Hasil penjualan emas itu menyumbang 91% penjualan emas perusahaan induknya. Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoran, total penjualan emas Freeport sebanyak 31,6 ton emas dan 1,8 juta ton tembaga. Penjualan tembaga asal Indonesia menyumbang 1/5 penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan induknya. Ironisnya, Freeport hanya memberikan royalti 1% dari hasil penjualan emas dan 3,75% masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding keuntungan yang diperoleh oleh Freeport. Kontrak karya Freeport Indonesia di tambang Grasberg akan habis pada 2021. Freeport mendapat kesempatan memperpanjang kontrak 2 kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama dan 30 tahun berakhir. Freeport mendapat hak kelola tambang di Mimika pada tahun 1991. Akankah dengan renegosiasi, Indonesia akan mendapat sesuatu yang lebih? Sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah dan cenderung sumber daya alam yang ada di sana hanya dimanfaatkan tanpa berdampak langsung pada masyarakat asli Papua. Hal itu mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga munculnya gerakan-gerakan separatisme sebagai aksi kekecewaan. Nilai dalam Pancasila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, berbanding terbalik dengan kesejahteraan di daerah Papua yang masih tertinggal dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Sedangkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa selain eksploitasi alam di Papua, pengembangan daerah Papua masih kurang maksimal. Padahal, sumber daya manusia di Papua memiliki potensi yang sangat baik sekali. Dwi Diah, salah satu mahasiswi UII yang berdomisili di Papua Barat, memberikan informasi tentang OPM di daerahnya kepada kami. Sebenarnya ini tuh ada dua pandangan ya, pandangan yang memang dari orang Papua sendiri dan pandangan dari para pendatang dan orang Papua di sana juga. Jadi ada dua pendapat gitu loh, ada yang emang pro ke OPM, pihak OPM itu sendiri, dan ada yang nggak pro. Nah, yang nggak pro ini udah pasti adalah para pendatang yang tinggal di sana gitu loh. Lalu Aditama, mahasiswa UII yang berdomisili di Jayapura, memiliki cerita sendiri tentang OPM di daerahnya. Pernah lihat atau enggak? Pernah, tapi waktu kecil. Untuk sekarang udah nggak pernah lihat sih, tapi pernah. Dan pandangan warga masyarakat di sini tentang OPM ya, sebenarnya untuk OPM sendiri itu adalah orang-orang yang bisa dibilang mayoritasnya di pegunungan yang masih tidak menerima ke Indonesia. Alen Dolok, rekan Aditama yang memiliki pengalaman yang berbeda tentang OPM. Saya pernah lihat OPM atau tidak, menurut saya belum pernah melihat OPM secara nyata. Tapi dengan cara tindakan-tindakan yang dilakukan OPM, saya pernah lihat seperti adanya demo-demo yang menuntut hak dan kebebasan. Mungkin ada beberapa demo yang benar, atau secara harfiahnya dibilang demokrasi. Di negara demokrasi ini ada tata cara demo atau menyuarakan pendapat dengan benar. Tapi ada juga mungkin yang menyuarakan pendapat dengan cara yang salah karena hasutan dari OPM tersebut. Permasalahan ini menggiring pada pertanyaan, mengapa gerakan separatis di Indonesia harus dipecahkan akar permasalahannya? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Pembangunan proyek Jalan Trans Papua dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang menghubungkan antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua seluas 4.330,7 km. Presiden Jokowi menyatakan alasan pembangunan jalan di Papua mendorong lancarnya distribusi barang yang turut menghemat ongkos logistik dan ujungnya menurunkan harga barang. Tujuan pembangunan membuat infrastruktur jalan yang tersedia semakin baik. Akhirnya akan menjadi sumber pemerataan ekonomi seluruh Indonesia, terutama di Papua. Dengan adanya agenda prioritas tersebut, diharapkan mampu mereduksi gerakan separatis di Papua.
Dan kedepannya, kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Republik Indonesia semakin membaik. Selain itu, semakin berjalannya waktu, pendidikan di Papua terus diupayakan untuk mendapatkan kesetaraan mutu yang sama dengan wilayah Indonesia yang lainnya. Upaya tersebut bisa kita lihat dari banyaknya beasiswa yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah 3T, tertular, terpencil, dan tertinggal. Lalu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua yang memberikan bantuan pendidikan yang layak bagi anak-anak Papua dengan bantuan beasiswa yaitu OTSUS, SUP, dan OAP. Mutu pendidikan di Papua masih terus dalam peningkatan dan diupayakan sama dengan wilayah Indonesia lainnya. Upaya yang dilakukan yaitu pelatihan-pelatihan keterampilan yang diberikan pemerintah, instansi, dan organisasi, serta upaya dari para relawan yang ikut membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua.